selama Idul Adha ngapain aja Pak kalau boleh tahu? Pagi-pagi sholat Id. Ya terus ngapain lagi? Baliklah tidur, tanggal merah mah mending tidur. Kalau Abah gimana? Di Arab Saudi, Idul Adha bertepatan dengan puncak ibadah haji. Di Mina, Arafah, Mekah, jadi suasananya jauh lebih sakral dan lebih ramai. Nggak ikut motong hewan kurban Pak? Itu sih urusan panitia kurbannya. Habis mereka motong, ya tinggal ngantri, udah gampang gitu aja kok. Idul Adha disebut hari raya besar di Arab Saudi. Sedangkan Idul Fitri, hari raya kecil. Pemerintah Arab Saudi menyelenggarakan penyembelihan massal yang terorganisir. Bukan cuma di Arab Saudi. Daging-daging kurban yang dipotong di Arab Saudi didistribusikan ke seluruh negara-negara miskin di seluruh dunia seperti negara-negara di Afrika. Di mana-mana nih, di Sumatera, Jawa, Bekasi, yang paling meriah itu Idul Fitri. Di sana kita beli baju baru, terus maaf-maafan sama keluarga. Ini makan daging doang, heboh banget, aneh lu. Justru negara ente yang aneh. Di Idul Adha, kita kasih makan orang-orang di seluruh dunia sampai kenyang. Kalau maaf-maafan, beli baju baru, ngapain harus Idul Fitri? Bisa tiap hari beli baju baru. Mana duitnya beli baju baru tiap hari? Mending lebaran aja. Oh, jadi ente nggak mampu nih beli baju tiap hari? Iya. Oke. Masukin Indonesia ke daftar negara miskin penerima daging kurban, oke? Sip. Jadi perginya sama aku kan? Ya jadilah, lu kemana aja sih? Ya udah, ayo. Ayo. Hati-hati loh nunggu di sana sendirian. Apa emangnya? Dulu ada yang ketabrak kereta di sana. Seriusan? Iya, orang-orang pada nggak berani lewat atau nunggu di sana kayak lu tadi. Takut ada teke-teke. Teke emangnya apaan? Itu hantu wanita yang ditabrak kereta. Tubuhnya terbelah jadi dua, tapi arwahnya malah gentayangan. Aku pernah loh lihat dia. Yang bener ah. Iya bener. Aku pernah lihat dia merangkak dan menggesekkan sikunya ke aspal. Beberapa hari yang lalu, aku pulang sendirian lewat jalan itu tadi. Tiba-tiba, aku mendengar suara. Aku pikir itu suara serangga atau angin. Setelah berbalik ke belakang, aku melihatnya. Seseorang wanita tanpa tubuh bagian bawah. Merangkak cepat, matanya menatap tajam. Mukanya pucat dan senyumnya menyeringai. Aku pun lari, tapi dia lebih cepat dariku. Kenapa lari? Apa kamu tahu kenapa aku selalu membelah korban-korbanku menjadi dua? Biar kalian merasakan apa yang aku rasakan. Dan sekarang giliranmu. Gila sih kalau ketemu teke-teke beneran. Makanya, kamu hati-hati. Iya, man. Woi! Kemana aja sih lu? Dari tadi gue cariin ternyata lu malah di sini. Jadi pergi nggak sih kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya masa azan sendiri sih buat buka? Mana azannya sih? Kok nggak ada azan di sini? Nggak bakal ada azan di sini. Soalnya orang Korea Utara mana ada yang Islam? Nggak ada. Nggak ada orang Islam berarti nggak ada masjid. Nggak ada masjid berarti nggak ada azan. Aduh, kalau masjid ya ada. Lah kok nggak azan? Masjidnya di mana? Masjid Ar-Rahman, masjid di kedutaan Iran. Itu satu-satunya masjid di Korea Utara. Tapi yang nggak azan juga. Soalnya pengeras suara diatur banget di sini. Jadi penasaran. Terus agama di sini apa aja? Banyak kok. Tapi pada prakteknya kita tuh menganut ideologi Juche, yaitu pemujaan terhadap pemimpin seperti Oba. Siapa? Oba. Mana? BTS, Jackson, mana? Oba. Itu Oba. Ah, kirain siapa? Lu masih mau bangun nggak besok pagi? Hah? Oba. Ibu kenapa nih ikut demo hari ini? Gimana gak ikut demo mas? Gaji 100 juta, kerjanya di kantor cuma joget-joget, nonton bokep. Lucukan. Enggak ya? Maaf. Kalau adek kenapa nih ikut demo hari ini? Kalau gua seru aja bang. Biasanya kan lawan sekolah lain. Ini lawan pemerintah sendiri. Kelas. Kalau kakek kenapa ikut demo hari ini? Kalau saya jualan pak. Orang rame-rame kayak gini pasti pada haus butuh minum. Bapak mau minum? Belum haus kek nanti ya. Kalau bapak kenapa pak? Kali aja dapat duit nasi bungkus gitu kan lumayan. Ini demo nggak ada masa bayaran. Murni untuk nyampein aspirasi rakyat. Seriusan. Mending pulang kalau gini. Pulang. Gini nih kalau sering nonton bokep. Mending lu pulang juga deh. Selin aja dari tadi. Maaf. Budaya
Indonesia waktu lebaran itu ya mudik, pulang ke kampung halaman. Untuk berlebaran bersama family. Lah, sama pun. Di Malaysia juga macam tuh. Tapi kita sebut balik kampung, bukan mudik. Sholat Id, kalau tak di masjid, jadi lapangan luas. Sama, di Indonesia juga gitu. Habis sholat kita makan-makan. Biasanya tuh makan ketupat, makan rendang, makan opor ayam. Lah, sama pun. Kita di Malaysia juga makan-makan waktu lebaran. Makan ketupat palas, rendang, lemang. Yang pasti, kita makan-makan sudah kena pakai baju baru. Baju kurung. Lah, sama kami pakai baju baru juga kita, baju koko. Tapi ada sih yang gak enak waktu lebaran. Pasti ditanya kapan nikah sama keluarga. Lah, sama. Sudah nikah pun masih ditanya kapan punya anak. Kerja di mana? Gaji berapa? Sama. Permisi Bu, bapaknya ada? Bapak udah di surga. Surga? Hai, kok belum dimakamin sih Bu? Padahal mau nagih utang. Tito Raja, pemakaman bukan sekedar pemakaman, tapi juga perayaan dan upacara sakral namanya Rambo Solo. Acaranya sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Puluhan bahkan ratusan kerbau dan babi dikorbankan di acara ini. Makin banyak kerbau yang dikorbankan, makin cepat dan mulia juga perjalanan arwahnya ke surga. Apalagi pakai kerbau albino, tapi biayanya nggak ada, makanya belum dimagamin. Wah, berapa duit tuh Bu? Total biayanya sekitar 3 miliar rupiah. 3 miliar? 3 miliar? Bapak sehat Bu? Ya Bu, Bapak sehat ini. Jadi nggak perlu bayar 3 miliar lagi. Ini sehat nih. Alhamdulillah. Berarti bisa dong bayar utang saya. Itu loh Pak, duit 5 juta yang Bapak pinjam kemarin buat nyamar biduan di desa sebelah. Mau nanya dong, apa? Kok sampai sekarang di India masih ada sistem kasta sih? Benar-benar mengherankan. Orang Indonesia ini bertanya tentang kasta. Ya justru gue yang heran, zaman sekarang masih aja pakai kasta. Lagian kan India itu juga asal muasal agama Buddha juga. Itu gak pakai kasta. Kok gak masuk agama Buddha aja? Dia untuk bertanya seperti ini. Kami dewa, apa urusanmu menanyakan hal ini tentang budaya kami? Kerjaan. Tanya aja. Tidak usah mencampuri urusan budaya kami. Wah, sistem kasta itu dari 1500 tahun sebelum Masehi sudah ada. Jauh sebelum lahirnya Buddha di 500 sebelum Masehi. Jadi budaya kasta itu sudah mengakar. Kalau gua jadi orang kasta bawah di India nih, udah gua acak-acak nih. Apaan zaman sekarang masih ada kasta? Tidak akan ada yang bisa melawan. Karena di India, orang kasta bawah menganggap kasta itu bukan sebagai diskriminasi, tapi sebagai tanggung jawab spiritual, di mana setiap orang memainkan perannya di dunia. Udahlah, males bergaul sama lu. Dikit-dikit melotot. Aku lebih tidak ingin berteman denganmu, orang kasta bawah.